Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Winda Mei Putria, mahasiswa dari Universitas Latihan Negara Indonesia, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik Semester 6. Saya bermaksud membuat video ini untuk memenuhi tugas kami, yaitu mata kuliah Audit Sistem Informasi yang diajar oleh Bapak Agung Priambodo, Eskom. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin saja mengenai audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh organisasi telah dapat mencapai tujuan. Ada pula tujuannya, yaitu pengamanan atas aktiva dukungan. Maksudnya adalah sistem informasi yang berbasis komputer dalam pengamanan aktiva yang terdapat di bagian atau fungsi pengolahan data elektronik. Kedua yaitu pemeliharaan atas integritas data atau data integrity. Di dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer mempunyai pengertian bahwa data yang diolah dalam suatu sistem informasi berbasis komputer haruslah data yang memenuhi syarat. Peningkatan efektivitas. Ada pula beberapa peningkatan efektivitasnya, yaitu penggunaan sistem informasi berbasis komputer harus dapat meningkatkan aktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Keduanya yaitu peningkatan efisiensi. Penggunaan sistem informasi berbasis komputer harus dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya mendukung efisiensi operasi organisasi. Informasi sebuah organisasi bisnis akan menjadi sebuah potret atau gambaran dari kondisi organisasi tersebut di masa lalu, kini, dan masa mendatang. Jika informasi ini hilang, akan berakibat cukup fatal bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Ada pula keuntungan audit, yaitu untuk meningkatkan perlindungan atas aset TIK, lembaga pemerintah yang merupakan kekayaan negara, atau dengan kata lain aset publik, untuk meningkatkan integritas dan ketersediaan sistem dan data yang digunakan oleh lembaga pemerintah baik dalam kegiatan internal lembaga maupun dalam memberikan layanan publik, untuk meningkatkan penyediaan informasi yang relevan dan handal bagi para yang pemimpin lembaga pemerintah dalam mengambil keputusan dalam menjalankan layanan publik, untuk meningkatkan peranan TIK dalam pencapaian tujuan lembaga pemerintah dengan efektif, baik itu untuk terkait dengan kebutuhan internal lembaga tersebut maupun dengan layanan publik yang diberikan oleh lembaga tersebut, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya TIK serta secara organisasi dan prosedur di lembaga pemerintah. Peranan audit sistem informasi yaitu di dalam suatu lembaga pemerintah, yaitu untuk memberikan suatu hasil evaluasi yang independen mengenai kesesuaian dan kinerja dari TIK yang ada, apakah sudah dapat melindungi aset TIK. 2. Menjaga integritas dan ketersediaan sistem data, menyediakan informasi yang relevan dan handal dan mencapai tujuan organisasi dengan efektif serta menggunakan sumber TIK dengan efisiensi. Alasan mengapa manajemen memerlukan sebuah audit sistem informasi, yaitu karena kerugian penyalahgunaan komputer. Hal utama yang mendorong perkembangan dalam audit sistem informasi adalah sebuah organisasi bisnis adalah karena sering terjadinya kejahatan penyalahgunaan komputer. Nilai hardware, software, dan personil sistem informasi. Dalam sebuah sistem informasi, hardware, software, data, dan personil adalah merupakan sumber daya organisasi. Beberapa organisasi bisnis mengeluarkan dana yang cukup besar untuk investasi dalam penyusunan sebuah sistem informasi. Berikutnya yaitu pengertian COBIT. COBIT atau sering disingkat dengan Control Objective for Information and Relasi Teknologi. COBIT framework adalah standar kontrol yang umum terhadap teknologi informasi dengan memberikan kerangka kerja dan kontrol terhadap teknologi informasi yang dapat diterima dan diterapkan secara internasional. COBIT bermanfaat bagi manajemen untuk membantu menyeimbangkan antara risiko dan investasi pengendalian dalam sebuah lingkungan IT yang sering tidak dapat diprediksi. Secara COBIT,
Cobit pertama kali diterbitkan pada tahun 1996. Kemudian edisi dari kedua Cobit diterbitkan pada tahun 1998. Pada tahun 2000 dirilis Cobit 3.0 dan Cobit 4.0 pada tahun 2005. Kemudian Cobit 4.1 dirilis pada tahun 2007 dan saat ini Cobit yang terakhir dirilis adalah Cobit 5.0 yang dirilis pada tahun 2012.